Prabowo Gibran ini kan disupport sama pemerintah, yang lain tidak gitu ya. Nah karena disupport sama pemerintah, tentunya kebijakan-kebijakan pemerintah yang katakanlah menguntungkan itu bisa dikapitalisir, itu sah ya. Kalau misalnya ada satu pasangan yang bisa naik secepat itu, ataupun pasangan lainnya turun anjlok terus gitu, apakah ada kejadian yang extraordinary atau seperti apa? KKN, gaya baru, diktator gaya baru, politik dinasti, segala macam itu udah masuk di masyarakat. Oke, kembali lagi dalam program Gerak-Gerik dari Gerak 98 Channel. Dan kali ini kita akan ngebahas survei nih. Bukan survei yang bagaimana-gimana, ini ada survei yang unik dan ini diadakan oleh Lembaga Survei Indonesia Data Insight atau ID Insight ya, yang baru rilis beberapa hari yang lalu, dan kita sudah bersama direktur utamanya nih. Direktur aja. Direktur aja. John, peneliti senior lah. John Muhammad ini adalah teman saya lama banget. Enggak dong, kita musuhan. Ah, musuhan ya? Karena kan lu Liverpool. Oh iya. Gue ini. Tapi kan gue dukung orang MU nih. MU. Ya, lanjut. Iya kan? Nah, ini sama direkturnya namanya John Muhammad. Dia juga aktivis 98 dulu. Ya. Nah, ini hasil surveinya nih agak beda dengan survei-survei lainnya. Ya, John, paham. bisa dijelasin nggak kenapa hasil yang lo buat ini beda sama hasil survei lain? Ya, pertama memang kayaknya ada momentum ya. Gue juga melihat, gue pilih kan tanggal 15 sampai 22 Desember. Itu kalau nggak salah debat capres satunya udah, gitu, debat capres duanya juga kalau nggak salah udah. Lalu yang kemudian yang paling terpenting memang di mana persiapan libur Natalan tahun baru atau Nataru biasa kita kenal. Nah yang menarik juga adalah pada saat itu juga mungkin pengetahuan publik terhadap isu-isu yang berkembang pada saat ini di elit atau nasional itu udah turun, udah diresapi gitu ya. Kan ada kontroversi banyak ya di dalam persiapan pemilu kita atau langkah atau proses pemilu kita, mulai dari ada yang cawapresnya kemudian harus melalui proses MK, tapi kemudian MK-nya mengatakan ada pelanggaran etik, tapi tetap jalan terus dan lain sebagainya. Jadi memang isu-isu semacam itu tampaknya pada saat bulan Desember atau tepatnya ketika tim ya ID Insight ini kemudian masuk ke dalam wilayah survei, ya kita ketemuin hasilnya mungkin jadi berbeda. Yang jelas metodologi kita sesuai 2,83 kita punya margin of error, artinya masih di bawah, dan kita memenuhi syarat. Lalu proporsionalitas kita juga udah terpenuhi, baik itu dalam segi populasi wilayah, juga dalam populasi dalam konteks gender laki perempuan, terus kemudian agama gitu. Tapi memang kita nggak masuk ke umur gitu, kita nggak masuk klasifikasi umur, tapi setidaknya kita mencoba gitu. Kenapa ini datang kita lakukan? Karena sekitar bulan Agustus ada sekelompok teman-teman saya gitu di tahun 98 juga, cuman memang mereka setelah lulus nggak jadi aktivis, bahkan nggak jadi politisi, menjadi orang profesional biasa, ada pengusaha, ada juga beberapa ya mungkin bekerja bersama pemerintah di BUMN dan sebagainya, tapi diam-diam mereka merasa resah. Resahnya ya pertama kok kayaknya pengen tahu aja gitu. Nah, saya coba untuk berjaringan dan ya kita bikin. Tadinya sih kalau ID Insight tujuannya adalah lebih kepada riset AI, karena gue dulu dari mulai zaman change.org itu kan kita punya public virtue kan, kalau lo ingat itu kan. Nah public virtue memang main di isu demokrasi digital. Nah gue coba lanjutin itu dengan ID Insight, tapi fokusnya isu artificial intelligence, karena artificial intelligence ini kalau nggak
kalau nggak diadvokasi itu bahaya juga. Udah dipakai di beberapa negara sebagai alat bagi apa ya, diktator gitu untuk kemudian mengelabui rakyat gitu. Nah, di saat itulah tiba-tiba teman-teman, udah deh kita bikin survei. Nah, kita bikin survei. Nah, saya terus terang ini dunia yang baru buat saya karena saya nggak punya pengalaman statistik, dasar latar belakang apalagi arsitek gitu. Sampai sekarang masih jadi arsitek profesional. Cuman memang saya pikir nggak ada masalah karena toh kaidah-kaidahnya juga kita ikutin gitu. Dan kami juga punya mentor gitu ya, punya apa jejaring surveyor yang memang jejaring survei ini mirip-mirip gitu. Bahkan ada beberapa yang memang bekerja juga untuk lembaga survei yang lain. Jadi kayaknya itu yang membuat agak berbeda, dan yang terpenting adalah terus terang kami nggak pakai telepon. Meskipun kami bawa 25 pertanyaan dengan 1.200 responden gitu ya. 25 pertanyaan itu kami datangi orangnya dengan pendekatan. Nah, tapi ini bedanya, kami terus terang blitzkrieg ya, apa blitzkrieg ya, diam-diam terus masuk ke lapangan gitu tanpa ada izin kulonwon atau pemerintah kepala desa dan sebagainya, perangkat desa itu kita nggak pakai gitu. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita pengen tahu sih sebenarnya kalau nggak ada itu gimana sih gitu. Karena kita terus terang pengen betul melihat jawaban-jawaban masyarakat seperti apa gitu ya. Secara independen lagi ya. Secara independen tanpa ada macam-macam. Karena kadang-kadang kan di pengalaman sebelumnya ketika kita ngobrol masuk waktu sekitar bulan apa ya, November tuh kita mulai ngobrol, dan Desember tuh kita mulai mastiin di Desember awal ada kabar gitu bahwa kadang-kadang nanti respondennya dipilihin sama ketua RT-nya. Gitu. Kadang-kadang ada pendekatan semacam ini. Nah, yang kayak gini kita nggak mau, kita mau diem-diem aja deh gitu. Dan kita juga punya metode sendiri ya, metode sendirinya sebenarnya umum sih di beberapa tempat gitu ya. Kalau untuk desa biasanya kita selalu, atau bahkan kampung yang pemukimannya padat gitu, biasanya kita selalu pakai pendekatan macam-macam. Nah, untuk meminimalisir jawaban yang serupa gitu. Karena kalau satu rumah tetangganya biasanya itu masih saudara, masih hubungan saudara gitu. Jadi makanya kita pakai pendekatan 5 rumah. 5 rumah mau jauhnya kayak apa tuh surveyor harus jalan sampai dapat 10 orang. Jadi sebenarnya saya sendiri terus terang ragu. Gue harus ngomong bahwa gue jujur ketika muncul hasilnya berbeda sekali, di mana Ganjar unggul dibandingkan Prabowo Subianto, terus kemudian dibandingkan Anies, gue terus terang juga ada keraguan. Makanya di akhir Desember ya, mungkin 29, 30, 31 kita cleaning data lagi, kita periksa lagi. Nah, karena memang udah nggak ada apa-apa juga, emang hasilnya begitu apa adanya, ya gue mau nggak mau harus publikasi. Dan publikasi ini terpaksa harus disampaikan mau nggak mau walaupun berbeda. Ya, orang menganggap kita misalnya ada yang menganggap rekayasa, terserah, tapi ayo diperiksa metodologi kami sesungguhnya metodologi yang benar gitu. Jadi bisa boleh lah gitu kalau misalnya ada yang penasaran gitu, emang bener ya lu metodologinya, boleh kita buka gitu. Tapi sekali lagi ya itu tadi, ya ini survei yang buat kami yang bikin survei aja mengejutkan. Bahkan kami tadi itu saya bilang ragu untuk mempublikasikan, tapi saya pikir kita udah kadung bikin ini ya mungkin ada faktor-faktor lain. Makanya waktu itu kami ngajak, waktu rilis kami ngajak Henry Satrio kan, Satrio untuk kemudian menurut lo kenapa sih kok bisa survei gue kayak gini. Gue sendiri nggak bisa banyak ya, kalau sebagai analisis kita tentu bisa ngasih banyak, tapi ngasih banyak alasan. Tapi Henry Satrio kan punya pengalaman dalam memahami data tersebut. Dia periksa, terutama dia periksa misalnya beberapa pertanyaan. Kok lo di pertanyaan awal yang gue dalamin misalnya siapa yang mau dipilih presiden. Nah pas keduanya gue bikin tadinya sendirian gitu presiden, terus bener presiden dan wapres. Gue bilang karena memang gue pengen tahu sebenarnya kalau diadu presidennya aja tuh siapa, kalau digabungin jadi satu paket tuh siapa, terus kalau diadu sama wapresnya gitu, lebih ke penasaran aja. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan yang memang dicari aja, memang menguji aja sifatnya dari Henry Satrio. Jadi setidaknya saya pikir ketika Henry bilang, oh ya nggak ada masalah juga kalau punya keinginan pertanyaan itu. Gitu. Iya. Paling itu sih yang gue bisa sampaikan. Jadi
sepanjang gue bikin ini memang pertama mungkin kalau mau jadi kelemahan karena ini adalah riset pertama kami nggak punya pembanding dari riset sebelumnya. Ya. Justru kami jadi riset ini kedepannya tadinya mau langsung pilkada, ya dana terbatas kan, kita bukan geng kuat lah ya. Jadi terbatas mungkin cuma satu gitu, cuman ini aja, terus habis itu nanti kita mau main rencananya insya Allah kalau panjang kita mau kembangkan ini sebagai ya semacam upaya untuk membaca pilkada seperti apa. Nah tetapi perkembangan terakhir kayaknya Januari mungkin kita akan bekerja sama, akan membantu, akan kita bekerja sama lah dengan yang lain gitu. Ya. Ini kan kalau secara elektabilitas Ganjar di angka 34,7, ya. Prabowo di angka 33,8. Ini Ganjar sendirian? Iya, ini sendirian ya. Sendirian ya. Pokoknya presiden doang diadu kan ya. 33,8, lalu Anies Baswedan 21,2. Lalu ada kepuasan terhadap ini yang gue pengen. Ya, ini menarik nih. Sebenarnya kalau kepuasan presiden gue nggak merasa terlalu panik ya, bahwa kok angkanya 61 jelek banget, tapi menurut gue punya alasan gini, trennya turun mas. Dari 80 semua pasti akan ngomong indikator berapa itu 70, 78, ada yang 79 gitu. Nah di gue 61 dan harus diikutin, dan ini menurut saya konsisten. Ini masih, kalau saya berani untuk membela hasil ini karena di bagian ini kita berhasil mendalami kenapa sih lu nggak puas 61% ini, kenapa kalau sekelompok 61% ini nggak puas, kita dalami lagi, ternyata urutannya itu tadi. Nomor satunya adalah biasalah lapangan pekerjaan, harga-harga naik, tapi itu kan karena Nataru kan. Gue bisa pahami. Lalu yang paling menurut gue happy karena merasa bahwa ya mau nggak mau berarti isu itu berjalan, yaitu isu tentang ketidaknetalan mungkin kalau mau dibaca ya, karena pertanyaannya adalah pilihannya atau jawaban dari pilihan itu adalah MK kasus apa bahasanya ya, pencalonan Gibran melalui Paman Usman. Ya Paman Usman segala macam. Nah artinya ternyata itu yang makanya tadi saya bilang di awal bahwa kayaknya memang isu ini udah sampai ke bawah, udah didengar dan tiba-tiba melonjak. Dia angkanya 21, berapa kalau boleh lihat? Ya. 21,21 betul? Iya. Ya 21,21. Nah itu naik tuh di mereka. Jadi ini yang baru dari survei kami. Baru yang ketiganya ya soal-soal macam-macam ya. 3, 4, 5 saya agak lupa. Tapi kira-kira yang buat saya menggembirakan dalam pengertian ada kritik masyarakat. Rakyat nggak diem. Jadi asumsi bahwa rakyat bisa dibodohin gitu ya, kayaknya enggak. Gue udah yakin begitu lihat ternyata ini naik. Jadi ada kemampuan masyarakat untuk kemudian memproses secara politik ini secara jernih gitu. Mereka nggak mudah juga dibodohin atau dimanipulasi. Nah ini juga ada kaitan masalah popularitas dengan tingkat ketersukaan cawapres gitu ya. Ini kalau dilihat dari tingkat popularitas cawapres Muhaimin kan 87,32, Gibran Rakabuming 92,7. Ini yang top of mind apa bukan? Ya? Ada tulisan top of mind nggak? Nggak ada ini tulisannya. Dan angka ketersukaan cawapres Mahfud hanya 90,8 ya. 90,8. Ini bisa dijelaskan popularitas dan tingkat ketersukaan cawapres. Ya, penjelasan sederhananya sih memang kayaknya konsistensi dari si para responden ya. Jadi begitu responden ditanya, jadi yang menarik adalah kita kasih pertanyaan tipenya 3 nih kalau soal urusan presiden atau wapres ya. Lu milih siapa? Nah kita nggak sebut pilihannya di pertanyaan, makanya istilahnya top of mind. Apa sih yang di kepala mereka pikirkan gitu. Lu nanti 2024 ini pas tanggal 14 Februari lu milih siapa? Kita nggak kasih pilihannya 1, 2, 3 gitu, nggak kasih. Keluar tak Ganjar, catat. Keluar tak Prabowo, catat. Keluar tak Anies, dicatat. Udah begitu baru kita tanya lagi. Lu kalau misalnya masih orangnya sama, kita pertanyaan perdalam lagi. Tapi sekarang ada 3 nih, kita kasih pilihan. Gitu, dikasih pilihan, didalemin itu namanya.
Yang ketiga, kita tunjukkan kertas suara bohongan ya, bukan kertas suara beneran yang dari KPU kita nggak punya. Tapi ada urutan 1 mukanya, urutan 2 mukanya, urutan 3 mukanya. Kita hasilnya konsisten. Jadi memang menurut saya data kenapa tingkat ketersukaan cawapresnya juga mengikuti Ganjar karena memang terkait sih. Dan mungkin karena urutan pertanyaan juga Mas gitu. Jadi urutan pertanyaan kami kan aku jadi masih endro gitu. Jadi urutan pertanyaan kami kan capres kemudian cawapres gitu. Nah ini kan terkait juga misalnya tadi kan ketersukaan cawapres gitu ya. Ternyata ketika digabung Ganjar Mahfud ini angkanya naik jadi 37,8. Ya. Sementara Prabowo Gibran naik juga sih. Jadi semuanya naik sih. Dari 34,3. Anies Mohaimin jadi 21,4. Iya. Ini keterkaitannya seperti apa nih? Iya, kalau saya pikir faktor cawapres menentukan. Jadi ada yang bilang dia cuma ban serep. Saya bilang enggak. Dalam kasus dimanapun faktor cawapres menjadi sangat menentukan. Gibran dipilih itu dengan pertimbangan masak-masak. Mahfud dipilih juga dengan pertimbangan masak-masak. Termasuk juga Mohaimin. Nah, saya melihatnya bahwa angka itu harusnya di mana-mana itu akan pasti menambah. Kan Anies gak milih istrinya sebagai cawapres atau Ganjar gak milih saudaranya sebagai cawapres. Artinya apa? Kalau begitu ya lingkarnya cuma itu aja gitu. Jadi matematika atau logisnya aja itu memang bertambah. Gibran yang dipilih sama paman. Nah kalau itu lain. Kalau itu emang pilihan bapak ya kan. Kalau udah pilihan bapak beda tuh. Nah, tapi kembali lagi kepada hasil survei kami, kita bisa bilang bahwa harusnya pasti nambah. Makanya ada survei-survei yang begitu ditambah terus malah turun, itu menurut saya agak aneh. Tapi saya terus terang tentu setiap lembaga punya metode tersendiri dan sekali lagi mungkin problemnya adalah di environmental. Jadi begitu masuk, ya kalau kami kan terus terang kami nggak ada intervensi. Alhamdulillah satu pun responden kami nggak memiliki intervensi, nggak ada diintervensi, ditemenin sama siapa gitu, nggak ada. Jadi ini yang membuat kami cukup percaya diri untuk kemudian menyampaikan meskipun hasilnya terus terang berbeda dengan mainstream pada saat ini gitu. Kalau lo ngelihat lembaga survei yang misalnya dalam 48 hari ini Prabowo Gibran sampai naik 19 juta suara, hitungannya kan per hari jadi 400.000 suara naiknya. Kalau mau diratain ya. Diratain. Ya. Itu juga lo yang itu. Oke, lanjut. Ini bagus Bang. Itu kemungkinan seperti itu terjadi. Itu apa sebenarnya? Kalau misalnya ada satu pasangan yang bisa naik secepat itu, ataupun pasangan lainnya turun unblock terus gitu, apakah ada kejadian yang extraordinary atau seperti apa? Kalau ini kan berarti harus ngomentarin yang lain. Tapi gini, gue pengen bilang begini, pasti mereka punya metodologi tersendiri. Itu satu. Dan gue percaya, karena kita kayaknya kalau saintifik gak berani, gue juga dasarnya gak berani melawan proses gitu ya. Kalau sistemnya begini ya begini gitu. Dan sekali lagi setelah gue masuk, gue merasa yakin bahwa environmental itu penting. Nah, gue nggak tahu apakah mereka waktu masuk itu menggunakan proses-proses pada umumnya izin RT segala macam. Nah, kalau pakai pendekatan itu, ketika RT-nya kemudian berpihak, tentu akan jadi hasilnya berbeda. Jadi bias di lapangan itu harus penting. Makanya penting untuk kalau di kami penting. Waktu itu kami fokusnya gitu, kami nggak mau memperkecil aja bias di lapangan. Mungkin aja ya dari 5 itu masih ada saudara, ya kita nggak tahu, tapi adalah upaya kita untuk memperkecil bias itu tadi. Nah, bias ini kan kita pakai random purpose, jadi random dibagi dari provinsi, kota random lagi, terus ke bawah random sampai ke tingkat RT. Nah, apa artinya? Artinya kita memang sudah randomnya dari pola gitu kan, ada polanya. Nah, pola ini yang mungkin di teman-teman sama, pasti polanya sama, tapi environmentalnya berbeda. Gue juga nanya langsung beberapa
lembaga pakai telepon. Telepon gue nggak tahu di belakangnya ada siapa, waktu ngobrol apa, bentuk pertanyaan seperti apa. Kalau kita kan pertanyaan kita buka terus dan bisa dibuktikan gitu bahwa pertanyaannya seperti itu. Form pertanyaannya adalah form pertanyaan yang terbuka gitu. Tertutup dalam pengertian dia jawab masuk gitu kan. Bukan dia yang top of mind itu terbuka. Jadi saya pikir kayaknya ya kalau mau bilang kenapa melonjak pasti ada intervensi. Saya yakin intervensi itu jangan dianggap langsung ujuk-ujuk bahwa tentara main segala macam. Itu iya dalam biasa kebiasaan. Kan kita 98 ya, jadi kita paham lah begitu. Tapi intervensi yang kadang-kadang lunak. Tapi intervensi semacam itu kan juga ya terus terang pada di awal Desember itu kan udah mulai banyak juga ada info begitu. Makanya kita usahakan banget diam-diam pendekatan, mungkin itu yang berbeda ya. Nah itu satu. Yang kedua, memang suka nggak suka pasangan Prabowo Gibran ini kan disupport sama pemerintah, yang lain tidak gitu ya. Nah karena disupport sama pemerintah, tentunya kebijakan-kebijakan pemerintah yang katakanlah menguntungkan itu bisa dikapitalisir, itu sah ya. Sah sebagai incumbent, sah-sah aja kita pengen ngomong begitu. Tetapi ketika itu masuk kebijakan atau bantuan-bantuan yang kalau kita bilang istilahnya bantuan sosial segala macam, yang kemudian datangnya dari pemerintah dan kemudian diingatkan pemerintah itu adalah sekarang itu dukung Prabowo Gibran, ya mungkin aja orang pada saat itu berubah pikirannya sehingga ya dia pilih Prabowo Gibran. Itu yang mungkin membuat naiknya angka atau melonjaknya yang sampai 45, bahkan ada yang sudah bilang tinggal tunggu waktu 51% gitu kan, hanya kurang 4%, hanya kurang 5%. Tapi saya pengen bilang bahwa di lapangan survei kami itu penting banget. Pelajaran kepada saya aja sendiri buat ID Insight aja sendiri, kami merasa bahwa kita berupaya membuat bias di lapangan itu seminimal mungkin. Nah teman-teman, kalau melakukan itu mungkin kita akan bisa face to face, kita bisa lihat gitu apakah saya melakukan sesuatu rekayasa atau apa tim kami gitu. Tapi kami siap gitu bahwa kalau pendekatannya begini ternyata hasilnya yang membuat kami mengejutkan. Dan ini juga sebenarnya saya kasih warning gitu. Warningnya apa? Buat teman-teman yang kan kalau saya satu ya, berarti Anies kerja keras. Buat Anies nih kerja keras. Dia sempet merasa pede sampai di angka 30-an, pernah ada yang keluar 30, tapi turun lagi 21, ini kan berarti ada sesuatu. Nah, menurut saya mereka punya yang namanya desak Anies. Nah, desak Anies itu mungkin polanya itu kan orang datang ke Anies. Ya kan? Sementara berbeda dengan Ganjar yang sifatnya rally, datang ke semua warga gitu. Nah, Anies sebenarnya pernah juga melakukan pola semacam itu di awal-awal dia keliling, bahkan keliling Indonesia. Anies lebih duluan daripada partai-partai lain karena yang partai lain belum ada tiket, dia yang duluan gitu, udah kemana-mana. Nah tapi tampaknya itu ingatan masyarakat kan nggak gampang ingat ya, mereka ingat yang terdekat. Jadi memang mungkin pola Anies dalam berkampanye hari ini harus dirubah. Dan demikian juga buat Prabowo Gibran. Kalau saya bilang kayaknya isu susu gratis dan lain sebagainya awalnya mungkin keren gitu ya, tapi di lapangan berhadapan dengan kenyataan bahwa hari ini isu KKN, gaya baru, diktator gaya baru, politik dinasti segala macam itu udah masuk di masyarakat, sehingga mereka harusnya menggunakan cara-cara lain untuk kemudian berkampanye. Nah, ya mungkin gemoy yang membuat mereka bertahan, tetapi kan ini sinyal buruk buat Prabowo Gibran bahwa mereka sekarang dengan dana yang begitu besar, dengan dukungan rezim yang saat ini berkuasa, ternyata turun. Artinya apa? Ada komunikasi yang keliru ke kampanye. Nah, Ganjar juga saya pengen bilang jangan GR. Gitu. Kenapa? Teman-teman yang ada di Ganjar ini juga harus sadar bahwa Ganjar selama ini terpuruk. Gitu loh. Setelah anggaplah kita anggap misalnya gini. Saya pengen ngomong, anggaplah data saya benar, semuanya benar.
kan berarti ada fluktuasi. Iya. Nah dengan adanya fluktuasi ini juga teman-teman nggak boleh juga merasa bahwa gede rumongso, geeran atau percaya diri, jadi udah santai. Gitu. Jadi santai. Enggak, justru menurut saya tunjukin lagi apa yang lebih advance gitu. Kemarin itu kan sempat juga pasca debat itu menurut saya bacaan saya ikut ngerekam tapi saya nggak ikut publikasi ya, nggak sempat publikasi tapi saya ikut ngerekam untuk ngerekam dalam pengertian mendokumentasikan dan menghitung gitu ya, menganalisis. Memang muncul tuh nama Anies cukup tinggi di data kami debat pertama ya. Tapi kan itu menunjukkan bahwa publik itu masih goyang-goyang gitu sampai Desember 22 Desember itu masih goyang-goyang. Nah, artinya nggak bisa juga teman-teman yang merasa unggul hari ini merasa sudah cukup puas, nggak bisa. Mereka harus lebih. Ya mungkin itu tadi. Kalau saya melihatnya siapa yang jalan paling banyak. Gitu. Jalan paling banyak itu kayaknya jadi kunci. Dugaan saya karena Anies kan pakai pendekatan orang datang, boleh lo tanya apa, itu bagus juga sih secara demokrasi, saya suka juga, artinya ada model calon capres yang mau dibegitukan gitu. Tapi kayaknya yang berangkat itu kan orang yang punya, mohon maaf ya, punya uang tentunya gitu, punya modal gitu, mau jalan gitu. Tapi kan ada banyak warga yang dengan kesibukannya dia harus didatangin, nggak bisa dia mendatangi Anies itu kan nggak bisa gitu. Nah ini yang menurut saya membuat angka-angkanya Ganjar mendadak naik karena kerja-kerja itu. Nah yang menarik kok di Prabowo udah muter-muter turun gitu kan. Nah dugaan saya memang karena angka ketidaksukaan itu tadi, lapangan kerja kan harus diingat ada sekitar belasan. Ini catatannya juga oleh banyak ekonom gitu ya. Di tahun 2023 itu ada belasan perusahaan-perusahaan besar yang melakukan layoff. Nah itu layoff-nya tuh mulai dari pertengahan tahun sampai di ujung tahun. Kenapa mereka nggak layoff di Lebaran? Karena itu masalah kemanusiaan gitu kan. Tapi layoff-nya memang terus-menerus nih, jalan terus. Nah mungkin di Desember itu yang golden second apa segala macam itu mulai merasa bahwa mereka dizolimin gitu ya, atau nggak punya kerjaan gitu. Makanya isu lapangan pekerjaan sama isu kenaikan harga itu jadi masuk di tanggal 15-22 Desember itu. Tapi yang bisa dipastikan dengan hasil survei lo ini kan tim kampanye 02 terutama ya, ini kan selalu pede dengan satu putaran, ya kan? Dengan hasil survei lo, ini nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin. Jadi kalau satu putaran, nah saya terus pengen ngomong gini, kalau satu putaran dengan pendekatan yang sekarang saja oleh banyak orang diprotes gitu ya, dengan kasar gitu, ada banyak. Saya udah lihat tuh ada beberapa, terakhir kan teman-teman mungkin hari ini udah keluar rilisnya yang keras gitu ya, bahwa ada warga yang meninggal gitu ya oleh aparat gitu ya. Apapun alasannya, apapun kontroversinya gitu, saya pengen bilang bahwa kalau lu pakai kasar ini bukan orde baru, gitu. Rakyat yang sekarang nggak bisa dikasarin begitu, mereka akan bangkit melawan. Yang kedua, saya pengen bilang masyarakat nggak bisa dibodohin. Bahkan asumsi bahwa generasi Z itu cukup dikasih pendekatan katakanlah gimmick gitu aja. Saya rasa itu kayaknya kita harus mulai meragukan itu. Saya nggak bilang bahwa itu salah, tapi kita mulai meragukan. Z punya kemampuan, harus diingat, Z punya kemampuan menelusuri fakta yang benar dengan kemampuan artikulasi digital yang lebih baik dari generasi-generasi yang lainnya. Karena mereka mampu menelusuri kebenaran. Karena beda sama kita, kata kunci aja kadang-kadang salah mulu, X apa Z gitu ya, X atau baby boomer. Tapi menurut saya ya 02 yang 02 lakukan hari ini harus dievaluasi gitu, harus dievaluasi oleh mereka, dan mereka ya sebaiknya tidak boleh lagi, bahkan ya saya anggap begitu ya, kayaknya nggak bisa tuh, karena gini, menggunakan atau membangun opini satu putaran itu berarti kan melawan fakta. Itu penting. Artinya apa? Kalau sudah melawan fakta,
berarti orang dipicu untuk melakukan yang tidak fakta, yang tidak faktual. Apa yang tidak faktual? Yang tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal itu apa? Ya cara-cara yang tidak normatif, yang nggak normal. Apa itu? Ya pasti nggak beretika. Nah kalau itu yang dilakukan, menurut saya itu akan jadi blunder. Jadi saya pikir ide satu putaran itu dugaan, tapi sekali analis. Terus terang saya minta dikoreksi. Tapi dugaan ide satu putaran atau gagasan satu putaran itu hanya untuk menyenangkan kelompok mereka, kelompok tertentu ya, intinya begitu. Tapi poin saya adalah secara fakta kami temukan nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya yakin nggak mungkin karena kami temukan tapi ini sekali lagi 22 Desember dengan fakta yang demikian, terus kemudian mereka mau balikan dengan opini dan riset satu putaran, menurut saya nggak pantas. Nggak pantas karena fakta di lapangan yang saya temukan, tapi kan datanya data gue ya, datanya ID Insight, jadi gue bisa yakin banget kalau situasi ke depan adalah 2 putaran dan harus terima itu 2 putaran gitu. Oke, terakhir ini kalau lo ngelihat situasi terakhir dengan hasil survei lo gini kan, di putaran kedua ada nggak sih kemungkinan ini ada semacam koalisi, misalnya antara 01 dan 03 atau misalnya nantinya yang kalah bisa ke 02, itu seperti apa kemungkinannya? Ya, kalau 2 putaran itu kenapa orang panik, terutama yang menginginkan 1 putaran tentunya. Kenapa mereka panik? Karena calon legislatifnya sudah terpilih, bro. Jadi DPR udah kelihatan. Ya, DPR-nya udah ada. Ya. Pemenang pemilu dalam konteks partai politiknya udah kelihatan. Nah, kalau sudah kayak gitu, ya udah nggak kayak situasinya, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan ada asumsi bahwa partai A tersandera, partai B tersandera, partai C tersandera, atau partai ini mendominasi gitu. Karena hasilnya sudah keluar, tentu dengan sendirinya nggak bisa lagi koalisinya bersetia atau konsisten. Saya yakin akan ada perubahan, pergeseran, shifting di tiap-tiap kelompok. Mungkin di 01 ada yang keluar pindah ke 02, mungkin di 03 ada yang bertambah gitu ya, dari datangnya dari 02 atau dari 01 gitu. Itu semuanya sangat mungkin. Sangat mungkin ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena sekali lagi faktor penentunya sudah kelihatan berbeda gitu. Kalau dulu kan, kalau sekarang kan faktor penentunya adalah yang dihitung kan kira-kira kan alat ukurnya apa sih? Lu dapat berapa di kursi? Sekarang kan kayak PKB, PAN, tentu dia nggak bisa merasa lebih hebat dibanding ya pemenang pemilu tentunya. Biar gimana pun juga pemenang pemilunya misalnya PDIP misalnya, atau Golkar urutan keduanya. Jadi ada ada semacam awareness di antara para politisi bahwa gua dalam posisi yang mediocre, gua ada dalam posisi elit, dan gua ada posisi di paling buncit. Nah, kesadaran ini mau itu orangnya pada vokal kayak itu nggak bisa dilepaskan dari backman-nya. Nah, ketika 2024 itu tanggal 14 Februari itu telah ditentukan siapa pemenang pemilunya, konstelasi politik berubah. Dan itulah sebenarnya menjadi penting, harus ada pendekatan survei baru untuk memeriksa dan sebagainya. Oke, John, thank you. Sama-sama, brother. Sorry kalau ada kurang-kurang. Siap. Yang jelas gue berusaha untuk menyampaikan yang kita temukan hari ini. Oke. Kita sudah di penghujung episode kali ini, dan kita akan ketemu lagi di episode lainnya, karena di dalam sebuah gerakan tentunya ada gerik. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share di media sosial kalian. Dadah. Lawan Jerani.